لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah ini saya kembali mengajak kepada jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya iman dan takwalah yang menyelamatkan kehidupan kita, baik itu kehidupan di dunia terlebih kehidupan kita di akhirat kelak. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti ingin selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak satu pun manusia yang mau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang seseorang enggan melakukan suatu perbuatan. Jikalau perbuatan itu ia lakukan, Allah cinta kepadanya. Setiap orang tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang seseorang tanpa sadar melakukan sesuatu perbuatan yang Allah murka kepadanya. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhubbi salatan wa hubbi lis-salatin asad." Kata Allah, aku cinta 3 golongan manusia, tetapi aku lebih cinta 3 golongan manusia. Nah, siapa golongan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa pula golongan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang kita akan bahas pada tema khutbah kali ini. Pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhubbi akhlasaka." Aku cinta golongan orang yang pemurah, orang yang suka membantu sesama, ringan tangan membantu saudaranya, pekah terhadap penderitaan orang lain. Allah cinta orang semacam ini. Uhubbi akhlasaka. Aku cinta orang yang pemurah, yang suka memberi, yang suka bersedekah kepada sesamanya. Telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya bahwa apa yang terbaik yang ingin dimiliki itulah yang dia sedekahkan ketimbang apa yang dia pakai sendiri. Diikuti oleh generasi sahabat. Sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Pada saat perang Tabuk datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh harta kekayaannya disumbangkan kepada perang fisabilillah tersebut. Maka bertanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Antara tadi asikai saya Abu Bakar?" Maka dengan tegas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Taratu lakumullahu wa rasul." Sudah aku tinggalkan Allah dan Rasul. Sudah aku tinggalkan iman dan keyakinan bahwa kalau kita menolong di jalan Allah, maka Allah lah yang akan menolong kita. Seluruhnya harta kekayaan yang saya miliki, yang bisa saya bawa kemari, semuanya saya sudah bawa kemari. Sungguh luar biasa kedermawanan bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Banyak sekali harta yang kau infakkan di jalan Allah ini. Sudah kau tinggalkan sebagian untuk keluargamu?" Dia jawab Abu Bakar As-Siddiq, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Karena Abu Bakar As-Siddiq mempunyai keyakinan 100% bahwa kalau kita membantu Allah, maka Allah akan menolong kita. Tidak ada yang ditinggalkan. Semuanya yang bisa dibawa semua disumbangkan pada fisabilillah tersebut. Uhubbi akhlasaka wa hubbi lil fakiri asad. Aku cinta orang yang pemurah, tetapi aku lebih cinta dikala orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta, tapi orang miskin yang pemurah Allah lebih cinta. Kenapa demikian? Misalnya begini, orang kaya menyumbang 131.000 rupiah, 131.280 rupiah disumbangkan pada pembangunan masjid. Datang pula orang miskin menyumbang 131.280 rupiah.
sama sumbangannya, sama nilainya, sama ikhlasnya. Tetapi pahala si miskin lebih banyak ketimbang si kaya. Kenapa demikian? Alasan Allah begini. Buat orang kaya uang 131.280 rupiah, 280 rupiah. Apalah artinya buat orang kaya? Tapi orang miskin datang menyumbang seperti jumlahnya tersebut. Yang ia dapatkan dari pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, baru ia bisa mendapatkan uang senilai 131.000 rupiah, 131.280 rupiah. Sama sumbangannya orang kaya, pahalanya di miskin. Yang dia dapatkan dari pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, terkadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, baru bisa mendapatkan uang senilai 1 HK UMP. Berani dia sumbangkan seperti sumbangannya orang kaya. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, uhubbi mutawatiin. Aku cinta, kata Allah, orang yang rendah hati. Bukan orang yang sifatnya seperti tong kosong, bunyinya nyaring. Orang yang dicintai Allah itu orang yang memiliki seperti ilmu padi. Semakin dia merunduk, semakin dia berisi. Semakin dia berilmu, semakin merendah hati. Dia tidak congkak dan sombong atas apa yang dia miliki. Itu Allah cinta. Telah dicontohkan baginda Rasulullah SAW pada saat peristiwa Fakum Mekah misalnya, di mana sebelumnya baginda Rasulullah SAW di tanah Mekah terusik, dicaci maki, dikejar-kejar, bahkan mau dibunuh oleh kaum kuffar Quraisy pada saat itu. Maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghijrahkan baginda Rasulullah SAW ke tanah Madinah. Setelah mempersatukan kaum pendatang dengan kaum penduduk asli Madinah, telah menghimpun kekuatan, bahkan telah memiliki bala tentara yang gagah perkasa. Kekuatan Islam pada saat itu sudah kuat. Maka pada saat mereka mau melakukan ibadah haji, datang ke tanah suci Mekah dengan membawa seluruh pasukannya. Pada saat memasuki tanah Mekah, kaum kuffar Quraisy sangat ketakutan bahwa ini Muhammad datang untuk membalas sakit hatinya. Yang dulu kita kejar-kejar, yang dulu kita mau bunuh, sekarang dia datang dengan bala tentaranya yang gagah perkasa. Habis kita semua ini dibantainya. Mereka semakin takut bersembunyi dalam rumahnya. Tak satu pun berani keluar. Maka melihat keadaan seperti ini, baginda Rasulullah SAW berpidato di tengah-tengah Mekah. Apa isi pidato baginda Rasulullah SAW? Apakah dia menantang Abu Jahal, Abu Lahab yang dulu mengejarnya, yang dulu ingin membunuhnya? Tidak. Tapi pidato yang pertama disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, Al-yawma yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada balas dendam. Saya datang ke sini cuma melaksanakan ibadah haji. Siapa yang masuk di Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk di Masjidil Haram, sedikit pun tidak akan diganggu. Sungguh di luar perkiraan kaum kuffar Quraisy. Betapa mulia baginda Rasulullah SAW. Uhubbi mutawatin wa hubbi lil qalil mutawatin. Aku cinta orang yang rendah hati, tapi aku lebih cinta jikalau orang kaya yang rendah hati. Orang miskin rendah hati Allah cinta, tapi orang kaya yang rendah hati Allah lebih cinta. Kemudian yang ketiga, dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan baginda Rasulullah SAW, Uhubbis sa'idin. Kata Allah, aku cinta orang yang bertawad. Allah cinta orang yang bertawad. Di mana punya masa lalu yang kelam, di mana punya masa lalu yang bernoda hitam, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat ketaubatannya. Aku cinta orang yang bertawad. Uhubbi mutawati, uhubbi sa'idin, wa hubbi lisa'id ta'id asal. Tapi aku cinta jikalah anak muda yang bertawad. Orang tua bertawad Allah cinta, tetapi anak muda yang bertawad Allah lebih cinta. Kalau orang tua belum bertawad, kira-kira kapan tobatnya?
sudah maghrib, sudah dekat ajal. Allah cinta orang yang bertaubat. Betapapun banyaknya dosa kita, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta. Tobat yang nasuha, tobat yang kita tidak ulangi lagi perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku cinta orang yang bertaubat, tetapi aku lebih cinta jikalau anak muda yang bertaubat. Di mana anak muda darah mudanya masih mengalir, darah panas masih mengalir dalam tubuhnya, tapi dia bendung semuanya. Dilakukannya perintah Allah Subhanahu wa taala. Jauhi narkoba, jauhi larangan-larangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan taat beribadah. Itu Allah lebih cinta. Inilah 3 hadis qudsi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pedoman kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma sabiqura. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa qalul khairat wattanibu sayi'at fi kulli waqtin wa hin. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ajibu ila Allahi ibadallahi ila ma da'akum. Wa sallu wa sallimu ala man billahu hudakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. وعلى التابعين وتابعي التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. حمدا يوافي ويكفي نسيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك ودين سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الذي يذكركم واسألوا من فضله يأتيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.